gembira hati, dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, firman saudara hari ini bahagia. Ya, baik saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan sampaikan berita firman Tuhan tentang anak-anak Allah. Ya, saudara. Untuk itu saya undang jemaat untuk membuka surat Yohanes pada pasal yang Yohanes pertama pada pasal yang ketiga, ya, ayat 1 dan 2. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak dan Saudara sekali lagi untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yang sudah ketemu bersama-sama katakan amin. Ya, baik, kita baca 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Saudara, saya minta saudara kasih ya tunjuk kepada kiri kanan saudara, usah salam ya. Ya, berbahagia engkau adalah anak-anak Allah. Ya. Haleluya. Engkau anak-anak Allah. Supaya sadar semuanya saudara. Ya, bahwa orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan, bukan orang kafir. Amin. Ya. Anak-anak Tuhan. Loh, satu gelar yang tertinggi saudara. Ya. Ada gelar-gelar akademis ya saudara, ada profesor, doktor, insinyur, macam-macam saudara ya. Dan itu luar biasa gelar-gelar itu ya. Tetapi saudara harus sadar bahwa gelar sebagai anak Allah itu adalah gelar yang tertinggi saudara ya. Nah, Rasul Yohanes mengingatkan kembali kepada kita semuanya pada suratnya yang pertama. Sekali lagi saya akan baca. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita semuanya tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Iya. Bukan yang suka mengasap saudara ya. Saudara, tapi Allah itu kasih. Dia mengampuni kita. Dia memelihara kita. Dunia ini ada karena kasih Tuhan. Air laut, saudara, terus ya berada di tempatnya, ya tidak naik lagi, saudara. Amin. Kita bisa menyaksikan ombak, ya. Saudara yang hari-hari ini suka ke pantai, saudara bisa berselancar di sana. Saudara, semua itu karena apa? Karena kasih daripada Tuhan. Kita bisa menikmati hari-hari yang baik, menikmati pagi hari ya, matahari terbit dari timur, dan kita menikmati senja hari yang indah, saudara. Kita bisa mendengar kicauan burung-burung ya, dan macam-macam, saudara, suara macam-macam. Semua karena apa? Karena kasih daripada Tuhan. Hari ini kita berada di sini. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, bahkan kita bisa bergerak, bernapas, semua karena kasih Tuhan. Amin. Ya, semua karena kasih Tuhan. Semua makhluk menerima kasih yang sama. Kita dikasih makan, dikasih udara, semua sama semua. Tetapi tidak semua makhluk menerima kasih yang kita telah terima. Saudara, amin.
Ya, hanya beberapa saja yang amin. Ya, tidak semua makhluk menerima kasih Allah seperti yang sudah saya dan saudara terima, yaitu kasih yang menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, nah, saya ingin tegaskan kembali. Ini prosesnya Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara, proses kita untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Saya dan saudara yang telah menerima Yesus Kristus, ya, yang telah datang kepada milik kepunyaannya itu dalam rupa anak manusia, dia yang menciptakan segala sesuatu, ya, ya, dan segala sesuatu tidak mungkin ada tanpa dia, saudara. Dan kita sekali lagi yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu melalui proses kelahiran baru. Dalam Yohanes pasal yang ketiga 5 sampai ayat yang ke-8 saya akan baca, saudara. Ya, Yesus menjawab, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, kita semuanya yang sudah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus melalui air dan roh, saudara. Nah, yang sudah dibaptis air, semuanya sudah masuk dalam proses kelahiran baru dalam Kristus. Dan ketika saudara sudah dilahirkan melalui air dan roh, maka saudara adalah anak-anak Allah. Status saudara adalah, ya, anak-anak Allah. Ini yang menjadikan saudara berbeda dengan yang lain. Ya. Saudara Tuhan, saudara bahagia? Ya. Dan sebagai anak, ini bukan rahasia lagi. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 itu sampai ayat yang ke-17, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 17, itu hak yang luar biasa kita terima. Saya akan bacakan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya ingat apa yang lelucon, ya, sekalipun itu lelucon yang disampaikan oleh Gus Dur, ya, almarhum, ya, umat mana yang hubungannya paling dekat dengan Tuhan, saudara? Gus Dur katakan umat Kristen. Sekalipun guyon itu benar, saudara, ya. Kalau saudara kita umat Muslim, saudara, ya, memanggil Tuhan itu harus pakai pengeras suara, jauh, saudara, ya, ya, hamba. Mereka menyebut diri hamba, ya. Saudara kita umat Hindu, ya, masih jauh hubungannya, sekalipun dekat, saudara. Panggil Tuhan Om, ya, saudara, ya. Ini masih Omnya, saudara. Nah, tapi kita puji Tuhan, ya.
Kita ini umat Kristen ini menyebut Tuhan tuh, memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Nggak keberatan Tuhan, karena apa? Memang benar bahwa saya dan saudara di dalam Tuhan itu adalah anak-anak. Amin? Iya. Di dalam Tuhan kita adalah anak-anaknya. Karena itu kita yang hadir di sini semua karena anak-anak Allah itu bersaudara. Ya, sekalipun secara daging kita punya orang tua yang berbeda, saudara, mungkin sukunya berbeda, bahasa berbeda, tetapi di dalam Kristus Yesus kita adalah saudara. Amin. Ya, secara roh kita bersaudara karena kita adalah anak-anak Allah. Katakan pada saudara kiri kanan saudara, engkau saudara. Ya, akan lebih dekat, ya. Ya, engkau saudaraku. Karena sebagai saudara kita jangan saling menyakiti, amin. Amin. Ya, apalagi ngerasani yang jelek-jelek, jangan, saudara, ya. Ya. Dan bahkan kita ini anak sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk mengasihi semuanya. Nah, sekarang tandanya, tanda bahwa kita ini sudah anak-anak, status kita. Sebab ada di antara orang Kristen yang menyebut diri anak Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai anak Tuhan. Saudara. Nah, kalau saudara anak Tuhan itu ada tandanya. Tandanya apa, Pak? KTP-nya. Nah, itu namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, amin. Ya, kalau hanya KTP-nya dong, ya, saudara, ada teman-teman saya itu sekarang itu KTP-nya bukan Kristen, tapi hatinya Kristen, ya, banyak, saudara. Nah, suka dalam Tuhan, tapi saya bilang sama mereka, ya ke depan harus urus KTP, ya, haleluya, ya. Saudara Tuhan, nah, tanda ini penting. Memang bahwa setiap orang yang sudah dilahirkan baru, saya dan saudara memiliki tanda dalam roh kita. Dalam roh kita diberi tanda, yaitu meterai Roh Kudus. Ya, ini yang tidak bisa ya ditiru oleh siapapun dan tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Bahwa dalam diri saya dan diri saudara itu ada tanda sebagai milik Allah, yaitu meterai Roh Kudus. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Das, ini milik Tuhan. Stempel itu sah, menandakan keabsahan bahwa sesuatu itu ya benar milik siapa, gitu ya. Saya dan saudara milik Allah, benar ya. Namun kita perlu lihat tanda-tanda yang kelihatan. Ya, apakah memang benar kita adalah anak Allah atau bukan? Yang pertama, tanda yang pertama, Matius pasal 5 ayat 9. Saudara, kita akan buka Matius pasal 5 ayat 9. Ini tanda yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Tanda yang pertama, yaitu membawa damai. Ayo silakan Pak foto ya. Mau dari depan sebut di sini boleh ya. Dari sana. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Saudara Tuhan, tanda yang pertama bahwa saudara-saudara di anak-anak Allah adalah kalau kita membawa damai. Ya. Coba periksa saudara, bawa damai enggak? Ya. Pak, ditaruh di mana? Ya kan? Ya, ini dari Limas Ubung. Dapat tugas dari Pak Lurah. Ya. Izin Pak Lurah. Ya, silakan, apa-apa. Ya, sampaikan salam saya untuk Pak Lurah. Siap, ya, siap. haleluya. Saudara Tuhan, ya. Jadi Matius pasal 9, pasal 5 ayat 9, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit yang sangat terkenal itu, saudara. Salah satunya mengatakan, ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Jadi yang saya kasih tahu, anak Allah itu harus berbahagia, amin. Iya kan Alkitab katakan, berbahagialah
orang yang membawa damai. Ya, anak-anak Allah itu hidupnya bahagia. Kalau nggak bahagia pasti ada yang salah. Pasti hidupnya dengan cara yang berbeda. Kalau dia anak Allah pasti bahagia. Ya, karena dia membawa damai. Saudara, bagaimana kita bisa membawa damai? Kalau kita sudah diperdamaikan. Kalau kita sudah diperdamaikan. Dahulu kita orang-orang yang sama dengan saudara kita yang lain. Yaitu tidak ada damai. Ya. Saya jadi ingat itu lagu rohani bahasa Jawa. Mesake uripe wong donya rino lan wengi diancam ing pati tan ana bunga senajan sugih bondo atine gires larane terus teko. Saudara mengerti? Yang tidak mengerti buka kamus, saudara. Saudara, buka kamus nanti, saudara. Tanya kiri kanan nanti lain, nanti kan saudara selesai ibadah. Tolong tuh dicatatkan lagunya ya, ya. Nanti sama kalian terjemahannya gitu ya. Haleluya. Saudara Tuhan, orang yang di luar Tuhan itu sekalipun kebak bondo, orang kaya raya, tapi dalam hati yang terdalam tidak ada damai. Sekalipun saudara orang sederhana, mungkin ya duit pas-pasan, ya duit pas-pasan, pas mau makan soto ada, ya. Pas mau, haleluya, ya. Saudara Tuhan, dahulu kita sama dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Sebab kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Kolose 1 ayat 19 sampai 22 demikian, ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah yang mengadakan pendamaian darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, perhatikan, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22 kita baca bersama-sama, 23. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini sejak saya gigi saya ini lubang satu, saudara, ya. Maksudnya ompong satu, saudara. Kadang-kadang ngomongnya agak sedikit bermasalah. Ini mesti harus pasang gigi, saudara. Begini Tuhan, perhatikan saudara, ya. Ya. Oleh Yesus Kristus sekarang kita ini diperdamaikan dengan Allah, ya, oleh kematiannya di atas kayu salib. Nah, ini orang dunia tidak mengerti, ya. Kemarin ada bapak-bapak yang ikut ibadah remaja, kaget saya. Ini bapak-bapak tapi ikut ibadah remaja. Ya enggak apa-apa, ya. Ya. Saya tanya, kok ikut ibadah remaja, Pak? Oh iya, Pak. Saya lihat itu tema yang disampaikan, diajarkan di remaja bagus sekali, Pak, tentang akhir zaman. Saya udah bawa banyak catatan untuk saya tanyakan. Ya. Nah, saudara, senang sekali saya malam gitu ya. Saudara, tapi kemarin saya karena di remaja ini saya ngajar itu dari dasar. Saya ingin remaja ini memahami betul firman Tuhan, ya, sejarahnya pun memahami supaya memiliki dasar yang kuat, ya. Dan langsung masuk ke dalam
Ya, pengajaran akhir zaman. Wah Pak, terus kapan ini Pak? Ya nanti Bapak ikut terus. Berarti dia menjadi anggota remaja. Kita nanti biar didaftar aja jadi anggota remaja. Ya. Sudah jalan Tuhan ya. Siapa? Adakan PA kapan? Oh ya, tak survei jemaat. Ya. Kalau jemaat ini semangat dan akan PA, kita adakan PA. Bisa Kamis diganti PA, Kamis berapa mungkin gitu ya. Ya, kita bahas tentang akhir zaman. Akhir zaman itu apa sih? Eskatologi itu apa sih? Ya, tanda-tandanya itu apa sih? Kemudian apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Nah, supaya tahu semuanya, sehingga segar ketika semua terjadi, tenang, saudara. Saudara tidak bingung, panik bagaimana ya. Nah, saudara, kalau memang diperlukan, saya bikin lagi PA, saudara ya. Nah, supaya jemaat mengerti. Kita kembali, saudara, bahwa ya Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian untuk saya, untuk kita dengan Allah. Dan oleh karena itu maka kita dahulu yang jauh. Dahulu kita ini bukan siapa-siapa. Ya, orang Yahudi bilang kita ini goyim, kafirun, tidak mengenal Allah, tidak ada pengharapan. Nah, itu hidup kita dahulu, saudara. Nenek moyang kita juga begitu dahulu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Sedekat apa, saudara? Ya, sedekat hubungan antara bapak dengan anak, saudara. Ya, sedekat hubungan orang tua dengan anak, saudara. Oh, maaf ngomong, kalau hubungan suami dengan istri itu, ya, nah jangan sampai terjadi, memang ya, itu bisa berpisah. Ya, ada mantan suami, ada mantan istri, ya kan? Tetapi hubungan orang tua dengan anak tidak ada mantan anak. Nah, ada. Oh, kamu nih mantan anakku. Nah, terus sekarang siapa? Tidak ada mantan anak. Ya, saudara dalam Tuhan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan itu punya komitmen kuat, sebuah dari apapun, saudara, tetap itu ya. Tuhan tuh hajar-hajar. Tapi kalau sudah sadar bertobat ya sudah dirangkul kembali. Karena saudara Tuhan, ya, nggak diajar kayak. Nah, ada bapak tuh setiap hari hajar anaknya, itu bapaknya sudah gini. Ya. Bapak tuh menghajar anaknya, kalau anaknya udah keterlaluan betul dihajar. Saya aja pernah dihajar, ya. Nah, ketika ya zaman dulu ya, betul. Karena sesuatu hal dihajar Tuhan, ya. Salah satunya saya ngajari Pak Jeffrey itu cara Tuhan ngajari, ya. Saya ngajari Pak Jeffrey itu naik mobil, sampai sekarang kasihan saya. Nggak berani setir mobil, gara-gara saya itu sebenarnya. Ya, saya ajari, ya saya ajari setir mobil. Ya, waktu itu saya juga waktunya mepet, ya Pak Jeffrey itu semangat sudah pakai mobil L300, saudara, udah dihidupin, greng. Terus saya begitu naik langsung genjot gas, saudara. Ya, di depan ada bapak dan ibu lagi jalan santai, itu ada waduh, saudara, saya tidak sempat ngerem lagi. Oh Tuhan, saya sudah pikir kita ini dua masuk penjara kita ini sudah. Ya. Nah, sampai itu menabrak pohon mangga di depan tuh. Nabrak pohon mangga pun masih gas. Saya pikir ini. Kemudian saudara, istrinya itu terlempar jauh, udah bangun, dia cari mana suami, cari mana, kita sama-sama nyari suaminya. Saya pikir dia sakti, ditabrak hilang gitu, saudara. Ini taunya ada di bawah mobil itu, di antara ban depan dan belakang udah berdarah semua. Oh Tuhan Yesus, sudah
saudara, segala resikonya sudah saya tanggung, saudara. Akhirnya kita angkut ke rumah sakit, saudara. Angkut ke rumah sakit, saya pakai mobil sedan satunya itu, saya angkut sampai istri belakang. Karena saya tidak konsentrasi, saya lihat ke belakang, saudara. Ini mati atau hidup? Langsung mobil tak gas-gas kok nggak mau jalan. Oh, masuk got juga. Gitu, waduh, luar biasa. Akhirnya masyarakat pada keluar semuanya. Woi bapak, Pak Pendeta, jangan ikut-ikut nganter lah. Akhirnya ada orang yang bawa mobil itu, satu, tolong nganter ini. Pak Pendeta sama dia nganter. Saudara, kita yang punya tetangga sini begitu, semuanya baik-baik. Ya, ya. Akhirnya antar kita ke rumah sakit sampai tulis mati. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Sampai rumah sakit bapak ini siuman dicek, kemudian di scan. Padahal ini bengkak, saudara. Ini berdarah semua dari kuping, dari hidung, dari mulut, giginya patah. Tidak ada itu yang pendarahan di dalam. Serius dia bilang. Dokter juga tidak percaya. Akhirnya besok Pak scan lagi. Scan lagi, nggak apa-apa, saudara. Oh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan semua. Saya tidak Tuhan luar biasa ya. Akhirnya dirawat 3 hari, pulang. Akhirnya suami istri datang, Pak, ya, aduh puji Tuhan, bukan ya. Alhamdulillah Pak, saya sehat ya. Ya, dia cerita 1 bulan yang lalu Pak, saya baru keluar dari rumah sakit, itu saya ditabrak orang Pak, ditabrak orang, saudara. Jadi rumah sakit 1 minggu, ditabrak lari lagi. Dan sepeda motornya itu habis dipakai untuk biaya pengobatannya dia. Terus akhirnya waktu itu dia berjanji, udah pulang aja ke Jember, ya nggak usah di Bali katanya. Di Jember 1 bulan nggak dapat kerja, balik lagi ke Bali, maksud ceritanya begitu ya. Nah mau cari kos itu lagi jalan, saudara. Kita tabrak habis. Akhirnya dia pamitan pulang lagi ke Jember, kita kasih sermoni kita, baik-baik kita doakan sebelum mereka pulang. Ya, saya nggak tahu bagaimana keadaan mereka, doa saya supaya baik-baik sehat-sehat, baik itu, saudara. Nah itu karena ditegur Tuhan. Masalahnya apa? Nah saya cerita sekarang. Itu rahasia. Kalau saudara tanya nanti tanya pribadi sama saya. Tapi syaratnya ajak makan di warung. Tuhan kasih Tuhan, wah ini Pak Pendeta mulai materi, bukan saudara ya, guyonan. Saudara Tuhan, nah kita dahulu jauh, bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kita anak-anak. Ya. Nah, saudara, nah sebagai anak kita mempunyai hak waris. Semua janji Allah yang ada di Alkitab ini milik saya dan milik saudara. Sama seperti apa yang diterima oleh orang-orang Israel, saudara, sama. Kitabnya orang Israel dan kitabnya kita sama. Ya, cuma orang Israel sampai hari ini masih belum percaya Tuhan Yesus, jadi belum menerima kitab perjanjian baru. Mereka menggunakan kitab perjanjian lama, sama persis kitabnya. Semua apa yang tertulis di Alkitab kita tentang janji Tuhan, semuanya untuk saya dan untuk saudara, untuk mereka juga. Yaitu saya bicara kepada anak-anak remaja. Kenapa sih orang Israel pinter-pinter dan mereka mengubah dunia, semua penemuan-penemuan itu kebanyakan dari orang-orang Yahudi, ya? Padahal sama dan orang-orang Kristen, orang Yahudi dan orang Kristen yang mengubah dunia, ya? Yang menemukan komputer, saudara sekarang bisa pakai HP, semua itu orang Yahudi semua itu, ya, Facebook, Google, apa semuanya itu, saudara. Dan saya harapkan anak-anak kita ini bisa punya penemuan-penemuan yang hebat. Kenapa? Loh, kita punya janji yang sama. Kenapa tidak mengerti, tidak bisa bapak itu karena tidak mengerti. Saya memberikan pengertian kepada anak-anak kita, ya. Bagaimana caranya murid itu? Kalau engkau suka membaca, merenungkan firman Tuhan, engkau akan memberi hikmat yang jauh lebih tinggi daripada semua orang yang beriman di atas bumi. Itu rahasianya. Jadi saya minta kerjasama orang tua dengan orang tua anak remaja ini, bawa anak-anak ini, dorong anak-anak untuk ikut
Memang agak keras saya ngajar mereka, karena di remaja saya memang agak keras dulu. Ya. Dan supaya apa? Supaya anak-anak kita ini mengerti jati diri mereka itu siapa di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan supaya mereka itu dapat melakukan perkara-perkara yang besar seperti kehendak Tuhan. Ya. Karena kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Tuhan. Ya, sekasihan Tuhan. Saya sebagai gembala mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi leader-leader di depan. Makanya saya minta orang tua, kuliahkan anak, kuliahkan. Pada punya duit, Tuhan nanti akan buka jalan. Ya, caranya bagaimana? Tuhan pasti buka jalan. Saya bersyukur Ibu Ilo. Saya minta nanti Ibu Ilo ini dikasih reward, ya, dari BBI, mungkin dari gereja. Karena apa? Sebagai seorang ibu janda bisa mengkuliahkan anaknya sampai sarjana. Tahun ini Bu ya, sudah tamat ya. Tahun kemarin ya, tahun yang lalu sudah wisuda. Ya, luar biasa. Saya dorong semua. Anak-anak harus kuliah, saudara. Ya, saya bilang sama kita juga, wisuda jangan puas, ambil S2. Ya. Maunya papanya juga sudah. Iya, dia sudah. Nanti kalau memang bagaimana, ya. Sekasihan Tuhan. Ya, kalau saya sebagai orang tua saya pikir dorong anak-anak aja lah. Gitu. Paling penting. Sekasihan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi, ya, pembawa damai. Kenapa bisa bawa damai? Karena kita sudah diperdamaikan. Orang yang sudah diperdamaikan bisa berdamai dengan semua orang. Ngomongnya damai, berpikir damai, bersikap damai, gitu, suka mengampuni, suka memaafkan, itu tanda anak Tuhan. Tapi kalau ada kebencian, ya suka maki-maki orang, itu anak setan. Amen. Ya, kalau anak Tuhan ngomongnya damai, ya, suka mengampuni orang, ya, suka memberkati yang lain. Itu namanya anak Tuhan, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, anak Tuhan yang berikutnya adalah dalam 1 Yohanes 3, 9, 10. Kita kembali pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, 10, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari lompat saya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi. Saudara, yang kedua tandanya bahwa dia atau kita ini anak Allah adalah kalau kita ini hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Kecenderungan hati, pikiran, keinginan kita tidak kepada dosa, tetapi kesukaannya adalah kebenaran, melakukan kebenaran. Sekalipun sekali waktu anak-anak Tuhan juga bisa jatuh dalam kesalahan. Keprojot ngomong, tapi dia merasa salah. Dia mengakui kesalahan. Salah saya. Kalau ada orang Kristen berbuat salah atau menjadi teroris, orang Kristen misalnya gitu ya, itu karena dia melawan firman Tuhan. Kalau orang semakin rohani, semakin menjadi seperti Yesus, semakin radikalnya orang Kristen itu semakin menjadi seperti Yesus. Kalau ditampar pipinya yang kanan, diberikan pipi yang kiri, itu radikalnya orang Kristen. Kalau ada orang ngajak jalan, sertai aku jalan 1 kilo, disertai 2 kilo. Itu radikalnya orang Kristen. Saudara, orang meminta jubahnya, dikasih juga bajunya. Itu radikalnya orang Kristen. Nggak punya apa, masih bisa menolong orang lain. Itu radikalnya orang Kristen. Amin. Itu Kristen radikal itu seperti itu. Dalam keadaan yang susah,
tapi masih bisa mengucap syukur Tuhan, terima kasih, bisa memuji Tuhan. Ini Kristen radikal, saudara. Ya, dalam keadaan orang lain takut untuk dalam beribadah, saudara datang beribadah harus menggunakan protokol kesehatan, saudara. Ya, ini radikal, saudara, ini radikal. Itu radikalnya orang Kristen. Ya. Saudara dibenci, tapi tetap masih senyum. Ya, selamat pagi, ya, itu radikal. Ya, begitu selamat pagi, oh ya, nggak apa-apa, shalom ya. Nah itu radikal. Benar? Orang jahat kepada saudara tapi saudara tetap baik, itu radikal. Itu radikalnya orang Kristen. Begitu. Ya. Ya, ditolak tapi tetap baik. Ya. Amin. Ya. Maksudnya ditolak cintanya tetap terus. Ya. Lama-lama dapat juga gitu. Haleluya ya. Saudara Tuhan. Nah, jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi ada dalam diri. Ya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi ingin membenci orang, apalagi membunuh orang lain. Ya. Saya kapan hari itu ada anak kita dari Sumba, ada pemuda, saya kaget. Ikut ibadah beberapa kali, kemudian ikut bimbingan baptis. Semangat dia. Kemudian saya baptis. Dia bersaksi habis itu. Sebelum dia balik ke Sumba, dia ngomong gini, teman-teman, saya ini tujuan saya ke Bali cuma satu saja sebenarnya. Saya mau membunuh orang yang membunuh bapak dan paman saya. Itu bapaknya dan pamannya dibunuh. Halo Sumba Barat. Harus bertobat. Itu pamannya ditobat, ya, bapaknya dibacok, mati 3 orang. Lari akhirnya ke Bali. Dia pergi ke Bali untuk nyari orang ini, mau bunuh mereka. Antara dia atau dia yang mati pokoknya, gitu ya. Tapi ketika dia mengenal firman, mendengar firman Tuhan, mengenal kebenaran, memberi dibaptis, hatinya damai. Dia cerita bahwa sekarang saya tidak ada lagi keinginan untuk membunuh. Saya mau pulang. Saya tanya, kalau kamu ketemu sama orang yang membunuh bapakmu, kira-kira bagaimana? Pak, saya akan rangkul dia, saya ajak makan langsung. Terus biar itu urusan mereka, ya. Nanti saya damai sekali. Saya bisa mengampuni mereka. Bukan gampang loh. Bapaknya sama pamannya dibunuh di depan matanya loh. Nggak gampang, saudara. Tapi dia bisa mengatakan demikian dan akhirnya dia pulang ke Sumba. Saya lupa namanya ya. Johan ya. Saudara, itu luar biasa. Nah, sekarang waktu nanti saya akan cari ke Sumba. Kemarin saya telepon dengan Pak siapa namanya? Otniel Kasim, Pak Pemerintah Otniel Kasim. Ya, Pak Otniel nagih janji. Bapak masih punya utang? Iya. Khotbah di sana maksudnya, saudara. Khotbah di gereja di sana. Saya belum datang lagi, saudara. Ini kalau ke Sumba pasti saya cari di Johan. Ya, so kasih Tuhan. Ya. Nah ini orang yang di dalam Tuhan itu dalam kebenaran. Hatinya, kelakuannya benar dalam menggunakan keuangan. Amin. Ya. Benar dalam menjalin hubungan. Cara pacarannya benar. Amin. Pacarannya benar. Ya. Hidup dalam kehidupan keluarga yang benar. Cara berbisnis yang benar. Cara berdagang yang benar. Semua dilakukan benar. Cara ngomong yang benar. Sikap yang benar. Semua itu tandanya bahwa saudara-saudara itu. Yang terakhir, saya nakut bapaknya panjang, ya. Haleluya. Yang terakhir, sekarang dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 itu tadi, ya kita kembali Roma pasal 8 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama, ya. Roma 8 ayat 14. Sudah ketemu?
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang ketiga, tandanya bahwa saudara itu anak Allah, hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh. Ya. Dipimpin oleh Roh. Bukan roh genderuwo, saudara. Ya. Tapi roh Tuhan. Ya. Ada bermacam-macam roh soalnya. Ya, saudara, kita di samping itu ada jin, ya, ada jin baik, ada jin yang jahat katanya. Tapi bagi kita semua jin itu setan, amin. Ya, ketemu jin dalam nama Yesus, gerak. Oh, ya, tidak ada kompromi, tidak ada jin Kristen, amin. Oh, jin jadi mau baptis pak, tidak ada, ya. Jin mau dibaptis, tidak ada. Ya. Apalagi jin mau disunat, bagaimana cara nyunat? Ya. Nah, saudara Tuhan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jangan sampai orang Kristen mengaku anak Allah tapi hidup secara daging. Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai berikutnya. Ya, demikian. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Tanda bahwa orang itu dipimpin oleh daging, hidup dalam percabulan. Pikirannya cabul, keinginannya cabul, HP-nya penuh dengan konten-konten parno. Bahwa periksa HP-nya, ya. Bisa dilihat dari HP-nya, ya. Apa yang sering ditonton di YouTube itu paling sering muncul, ya. Amin. Sekali waktu nanti saya coba, ya, periksa HP-nya anak Tuhan. Haleluya, ya. Kemudian kecemaran, ya. Hawa nafsu, nggak bisa kontrol diri, suka marah, emosional, itu hidup di dalam daging. Apalagi suka tempeleng, waduh, benar-benar itu, ya, daging sapi, ya. Kemudian penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu yang termasuk di dalamnya itu adalah serakah. Serakah itu termasuk penyembahan berhala. Kikir, orang yang kikir nggak masuk surga. Saudara mungkin protes, jangan kocok mulu pak. Loh iya benar. Coba saudara lihat 1 Korintus 6. Coba lihat, ini orang kikir ya, orang kikir nggak masuk surga. Saudara, 1 Korintus 6. Haleluya. Satu Korintus 6 ayat yang ke-10 atau ayat 9b. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, amin. Ya. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, perhatikan, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayo, suka mabuk-mabuk. Ayo, terus no. Terus no. Ya. Ya. Itu mabuk, haleluya, haleluya. Tidak ada orang mabuk bilang haleluya. Mati tidak masuk surga. Ya. Dulu ya. Iya. Orang kikir tidak masuk surga. Saya bikin kikir pangkal kaya, tidak ada. Tidak ada. Orang kikir bisa tambah susah. Amin. Amin. Lanjut, saudara. Ya. Sihir. Nah,
genggam orang. Nah, saudara, udah pakai lintrik. Dulu ada kan, ada lu di jemaat di sini. Sekarang udah pulang, ya, saudara. Itu lupa sama istrinya. Dia anaknya 2, lupa. Kenapa? Nah, sebentar apa-apa. Istrinya itu dari Bali, dari Karangasem. Dia dari Jogja. Apa ini? Ya, nah sebut saya sebut namanya. Kalau saya ke Jogja nginep di rumahnya dia kok. Ya. Saudara. Terus istrinya itu ditinggal di Jogja. Sudah berdua sama anaknya. Dia kerja di Bali, nggak pernah pulang. Kenapa? Ada yang mengikat rupanya di Bali. Nah. Saudara, segala waktu dia datang ke gereja, kemudian saya bimbing baptis air, saya baptis, ya. Kemudian baptis itu jam 3:30 sore. Kemudian jam 5 sore teman perempuannya ini datang, bingung dia, nyari dia. Kenapa? Karena diletrek, tak mempan loh, diletrek rupanya. Saudara ngerti ini cara diletrek? Saya tidak tahu bagaimana cara. Tapi ini ceritanya apa ini? Ini temannya diletrek, tidak bisa masuk. Dia pergi ke gurunya, letrek juga tidak tembus. Ya, kemudian datangi, tanya, sampai ini sekarang punya guru dari mana? Ya, kok di letrek tidak tembus? Baru kaget dia. Oh, selama ini cintaku gara-gara letrek. Ya, ada orang yang cinta tergila-gila gara-gara letrek. Setelah sadar, lain ya. Kesentuhan ada. Nah, orang Kristen tidak mempan di letrek sebenarnya. Amin. Iya, orang Kristen yang dalam Tuhan tidak mempan di letrek. Tidak mempan dimantrai. Ya, tidak mempan. Akhirnya apa? Baru dia sadar. Ya, dia sadar, ingat istrinya, ingat anaknya. Kemudian beribadah di sini 1 tahun, ikut melayani kita. Sekali waktu dia pamit sama saya, datang pada saya pamit, Pak, sudah cukup saya ibadah di sini. Oh ya, terus mau pulang? Ya bagus. Pulang ya, pulang ke keluarganya. Ini saya doakan, pulang sekali hidup rukun sama istrinya sama anaknya. Anaknya sekarang sudah nikah dua-duanya. Ya, sering saya telepon, ya, saudara. Nah, senengnya. Pokoknya kalau saya ke Jogja harus hidup di rumahnya dia, tidak boleh tidak, saudara. Sekali waktu saya kan tidak enak repotin, itu udah di Jogja, saya maunya ada telepon, saudara. Telepon lagi, Pak, saya mau nginep di hotel ini. Memang rumah saya udah terlalu jelek, Pak ya. Akhirnya sudah kami nginep di sana. Oh, disiapkan semua. Kemana saja diantar. Luar biasa. Kenapa? Dia merasakan kasih Tuhan yang mengubah hidupnya. Saudara? Nah, jadi orang Kristen itu kalau masih mempan di letrek, diguna-gunai, nah berarti belum lahir baru. Ya, saudara. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, lanjut ya. Yang berikutnya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh pemecah. Perselisihan, suka berselisih. Itu tandanya hidup dalam dagingnya. Lanjut, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Mabukan, pesta pora, sebagainya. Semuanya itu hidup dalam kedagingan dan pasti berakhir di kuburan. Karena daging pasti akan dikubur semuanya, dan rohnya pasti masuk neraka. Oh, ya, saudara, ada itu di channel YouTube saya, ya, itu tentang Pak Ali Makrus. Oh, Pak Ali Makrus patut asam untuk mati, sekarang dikubur dimakan cacing, ya. Ada itu istilah saya lihat di kasih itu. Iya, semua orang mati pasti ya dimakan cacing karena di tanah. Oh iya betul ya.
Dia tak sadar kalau orang mati kalau dikubur dimakan cacing. Kecuali dikremasi ya men. Dikremasi ada makan cacing, dimakan api. Gitu. Rasa kasih Tuhan. Tapi orang anak-anak Tuhan, saudara, orang Kristen yang benar lahir baru anak-anak Tuhan, dia akan hidup dalam roh dan menghasilkan buah roh, ya, karpos, menghasilkan buah roh. Yang pertama kasih. Cirinya orang Kristen itu kasih, penuh dengan kasih. Ada 5 jenis kasih, semua kita tahu semuanya. Remaja, kasih apa? Agape, Filio, Storge, Eros, Telo, Singkong. Ya, cukup Telo saja. Ya, tidak ada kasih singkong. Ya, kalau saudara kasih singkong ya bawa singkong ke pastor. Ini Pak tak kasih, ya itu kasih singkong. Saudara Tuhan, ya. Ini tandanya orang Kristen, kasih storge, kasih ilahi, kasih yang tidak butuh balas. Ya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Itu tandanya. Ya. Sudah dikecewakan tetap masih bisa mengampuni, mengasihi. Itu. Sudah dikhianati, orang yang datang minta maaf, masih bisa memaafkan. Itu tandanya orang Kristen, sudah anak Tuhan. Ya. Ya. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 itu, ya. Kemudian sukacita. Nah, tandanya itu lihat wajahnya. Coba lihat wajahnya. Kan, kalau wajahnya itu, ya saudara medeni, saudara ngerti medeni, ya, nah itu belum tandanya belum lahir. Wajahnya nakut toh. Selamat pagi. Apa itu? Itu tandanya belum lahir. Itu masih perlu dilakukan kelepasan, amin. Soalnya ketika saya layani kelepasan itu, saudara, itu pernah doa ada anak perempuan yang saya cintakan dulu. Itu saya pergi dalam nama Yesus, saya tidak keluar. Saudara, dia sudah berontak-berontak. Begitu saya buka matanya, tak pencicin, wah, tahu ya. Makanya saya lihat orang itu, saya lihat matanya. Nah, ada apa di matanya? Saudara, mata itu jendela, saudara kan? Tuh. Bisa kelihatan. Itu ada roh Allah atau roh lain gitu ya. Nah, orang jatuh cinta itu dilihat dari matanya. Orang sedih itu dilihat dari matanya. Dari senyum-senyum dilihat matanya. Ya. Nah. Orang gembira dilihat dari matanya. Jadi tanda yang kedua itu ada sukacita. Sukacita sekalipun sing rapis, amin. Oh sukacitaku pam. Tetap memuji Tuhan. Amin. Ya, namun tidak bersukacita melihat saudaranya lagi kesusahan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya ketika orang menangis, saudara jangan datang, haleluya, ya. Saudara, pasti ada sesuatu yang salah, ya. Kemudian yang lain-lain, ya. Nah, damai sejahtera, kesabaran, sabar. Orang yang anak Tuhan itu pasti sabar, amin. Ya, kemurahan, pasti murah hati. Baik, pasti baik, ya. Ya. Setia, pasti setia. Haleluya. Ya. Setia. Kemudian lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah lembut itu bagaimana, saudara? Itu mudah memaafkan orang lain. Ya. Mudah mengerti orang lain. Bukan berarti begini. Apa kabar?
Tapi ciri. Haleluya. Saudara? Kemudian ya ada penguasaan diri. Menguasai diri. Itu cirinya anak Tuhan. 3 tanda ini cukup untuk menunjukkan identitas saudara. Yang pertama, ya, apakah saudara pembawa damai atau tidak? Kalau suka berkelahi, suka bikin masalah, troublemaker, ini tandanya anak setan. Amin. Ya. Saudara, tapi suka membawa damai, anak Tuhan. Kemudian hidup dalam kebenaran, ngomong benar, berpikir benar, bersikap benar, bertindak benar. Itu anak Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.